Itulah sebenarnya ajaran Kristen yang sesungguhnya. Ajaran yang diimani oleh saudara Luga inilah ajaran yang Kristen yang asli. Bagaimana Brahma punya suami, istri, bagaimana Bapa punya istri, lalu kemudian punya anak. Makanya Yesus itu disebut sebagai putra Bapa. Karena Bapa ini memang memiliki istri. Nah, itu yang kemudian ingin saya sampaikan. Di dalam kitab Weda juga sama. Bagaimana kemudian Siwa hubungannya dengan Brahma, begitu juga yang disebut Wisnu, hubungannya dengan Krishna. Itu sama tuh. Kelahiran daripada Yesus sama dengan kelahiran Rudra dalam buku Veda orang Kristen. Orang Hindu. Sama itu, Bang. Cerita tentang Mahabharata, Dewa Brahma dan seterusnya itu sama, Trimurti dan Trinitas. Jadi saya katakan kepada saudara, sesungguhnya ajaran yang asli dari kekristenan sebelum direvisi itulah ajaran Luga yang sebenarnya. Orang-orang Kristen ini memang harus percaya kepada Luga, karena Luga ini pemberitaan tentang Kristen awal mula, dia lebih paham bahwa yang dimaksud dengan Roh Kudus yaitu sama dengan ibu atau mamanya Yesus. Nah, itulah Roh Kudus itu, mamanya Yesus. Makanya Yesus itu berasal dari Roh Kudus. Yesus itu dikandung dari Roh Kudus, begitu. Luga ini betul. Jadi orang Kristen kalau mau lihat cerminan agama Kristen yang sebenarnya, ya lihatlah penjelasan Bang Luga hari ini. Begitu teman-teman. Jadi Kristen mulai hari ini memang harus mengakui bahwa Tuhan kalian itu punya istri dan punya anak, punya suami. Itulah Trimurti. Demikian. Oke. Oke, jadi begini Bang Juma, Trimurti pagan, ya, Trimurti Zeus, Dewa Brahma, itu kan semua kan satu kerajaan dengan Lucifer. Ini kerjanya Lucifer. Karena semua di alam semesta ini ada dua kekuatan kegelapan yaitu kekuatan Tuhan yaitu berasal dari Roh Kudus. Cuma yang dua itu aja kok. Kita jangan mau terkecoh dibikin banyak agama karena banyak. Tuhan itu cuma dua kekuatan di alam semesta ini. Kalau dia dari terang dia berasal dari Roh Kudus, kalau dia dari kegelapan dia berasal dari Lucifer. Kenapa kok sama-sama mirip-mirip? Yang setan Lucifer itu mantan malaikat. Kalau Tuhan itu memang ya memang benar. Saya juga rencana mau punya keluarga dengan calon istri saya karena saya nggak sanggup hidup tanpa dia. Saya sudah merasakan di dalam keseharian istri saya bernama Rena, masa oleng. Kebetulan dia anak konglomerat. Iya. Nah, macam desain kita itu berumah tangga itu yang ngatur Tuhan. Cuma kita ini berumah tangga itu settingannya Tuhan, bukan settingannya setan. Kenapa kita berumah? Yang juga di sebelah sana juga berumah tangga. Kadang-kadang kan kita kan takut kok Tuhan berkeluarga sih. Emang benar kan di Kejadian 1 ayat 7, manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, diciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini adalah gambarnya Tuhan. Makanya saya bilang, kenapa Yesus itu Tuhan? Ini karena dia anak Allah. Anak Allah itu juga Tuhan. Roh Kudus ini juga istrinya Bapa. Suaminya Tuhan, ya berarti istrinya Tuhan juga dong. Masa istrinya malaikat? Dan terbukti kuasa-kuasa itu yang melakukan Roh Kudus, bukan malaikat yang membangkitkan kesadaran orang mati. Yang membangkitkan Lazarus, semua mujizat itu dilakukan oleh Roh Kudus. Tapi saat ini saya melihat cuma yang hampir Kristen cara dia menjawab, karena ini memang apa ya, ini memang tajam gitu ya.
Ya memang jelas, hanya itu yang bisa menjelaskan. Kalau kita nggak bilang Roh Kudus istrinya Tuhan, sampai kapanpun lo akan bantah memang Roh Kudus akan tetap lo bilang. Kalau Roh Kudus itu istrinya, kan saya bilang Yesus bilang Bapak, berarti mamanya yang mana? Kan itu aja, ada Bapak Tuhan. Karena Adam juga punya istri, ada Tuhan. Demikian Tuhan, ada laki ada perempuan, Tuhannya adalah Bapa, perempuannya adalah Roh Kudus. Ya kan? Makanya yang menjadikan alam semesta ini kan Roh Kudus. Kan ada ayatnya tadi saya bilang, Roh Tuhan ada padaku, Roh Kudus diutus oleh Bapa. Siapa yang diutus? Adalah istrinya, ibu. Nah, kelihatannya si El dan yang itu Roh Kudus ngomong, saya ini moma Roh, bilang begitu. Coba nanti saya cari bukunya, kalau ada nanti saya cetak lagi, itu luar biasa. Jadi dia mengatakan, aku Yahweh ada suamiku. Ketika apa menjadikan singa, memberi suara kepada singa itu. Ketika Allah Bapa menjadikan Adam, akulah yang memberikan napas hidup kepada Adam. Yang ibunya yang memang benar. Kita ini kan dikasih sperma sama ayah. Yang memberikan kehidupan di dalam perut di rahim kan perempuan. Ada telur dierami menjadi sesosok yang hidup. Kan itu kan lambang dari penciptaan sebenarnya. Ketika manusia ada di rahim seorang ibu, itu sebenarnya lambang kau diciptakan di rahim apa di karung sih? Kau akan di rahim. Ya rahim ilahi, ya itulah Roh Kudus. Makanya dikatakan barang siapa tidak dilahirkan yang rahim, dilahirkan dari air dan roh. Makanya dimana kau durhaka sama ibu kau yang menciptakan kau di muka bumi ini. Itu ibu yang sejati, yaitu Roh Kudus. Perempuan itu kan cuma gambaran kita dipermaki dan bukan oleh sperma menjadi makhluk hidup. Itu gambaran dari bertobat kau. Oke. Malam, Masya Allah. Selamat siang Bang Suma. Selamat siang Bang Fandi. Siang Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam semuanya. Lupa gabung Bang ya. Iya. Saya tanggapi dulu sebentar Bang ya. Silakan Bang. Iya. Jadi gini Bang Luga, andai saja saya itu punya uang lebih ya dari yang saya butuhkan, saya akan beli gereja. Dan gereja itu akan saya bentuk di mana Bang Luga jadi pemimpin di sana untuk mengajak semua orang Kristen memahami Kristen yang benar itu seperti Bang Luga ini. Karena memang Kristen itu asalnya dari Romawi. Kita lihat bagaimana kelahiran Krishna. Kelahiran Krishna itu jauh lebih tua dari cerita atau riwayat yang dibangun kemudian oleh Romawi kemudian terkait dengan kelahiran Yesus. Sedangkan Bible yang berkembang itu adalah Bible yang berbahasa Yunani, di mana kebudayaan Yunani sangat kental, sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Hinduisme. Maka apa yang kita akan simpulkan terkait pernyataan Bang Luga itu betul berdasarkan pemahaman orang-orang Roma Yunani angkatan pertama. Ajaran Trinitas itu adalah hasil modifikasi dari ajaran Trimurti Hinduisme. Brahma dalam Hinduisme dimodifikasi kembali menjadi Tuhan Bapa. Wisnu dimodifikasi menjadi Yesus sebagai anak Brahma, dan Siwa dimodifikasi menjadi Roh Kudus. Itu betul, itu tak salah. Kalau saudara-saudara Kristen ini memberikan ruang kepada Bang Luga untuk memaparkan konsep iman yang sebenarnya awal mula itu begitu. Cuman orang Kristen ini karena terkontaminasi dengan Islam, sehingga orang-orang Kristen ini ke Islam-Islaman. Harusnya orang Kristen itu ke Hindu-Hinduan. Kita lihat, Yesus terlahir dari lingkungan Yahudi. Bahasa yang digunakan Yesus bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Tapi kenapa kemudian buku-buku perjanjian baru, dalam hal ini Bible, seluruhnya ditulis dalam bahasa Yunani, bahasa yang digunakan oleh agama Helenisme, Hinduisme.
yang perlu dipahami. Harusnya kitab-kitab tersebut, kalau itu benar murni dari ajaran Yudaism, ajaran Yesus, wajib hukumnya menggunakan bahasa Ibrani. Kenapa? Karena bahasa ini adalah bahasa yang digunakan oleh kaum Yahudi, kaumnya Yesus, minimal bahasa Aramaik. Ini bukti bahwa agama Kristen itu berkembang di dalam keadaan syarat dengan budaya Yunani, Hinduisme. Sedangkan kebudayaan Yunani ini sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu. Itu harus dipahami. Daus dalam bahasa Sanskerta atau Zeus dalam bahasa Yunani sampai sekarang ini itu tidak berubah. Nama ini kemudian dioknumkan menjadi Zeus Pater atau Jupiter dalam kepercayaan Yunani. Supitri dalam bahasa Sanskerta sebagai Tuhan Bapa, Zeus, Deus sebagai Deus, dan kemudian satu lagi Theos. Theos ini sebagai dewa, sebagai Tuhan. Sedangkan Father atau Pater atau Bapa atau Pitar dalam bahasa Yunani yang kemudian menjadi simbol kepercayaan orang Yunani masa dulu. Nah, yang ingin saya katakan begini, Hinduisme Tuhannya itu dioknumkan sebagai Bapa, Supitri. Siapa dia? Brahma. Sedangkan Wisnu yang nanti menjelma menjadi Krishna itu merupakan oknum kedua daripada Brahma, dari Bapa atau Brahma. Dia disebut kemudian sebagai anak dewa, anak Theos, yang dapat kemudian menjelma menjadi manusia dalam bentuk Krishna dan juga bisa berbentuk Rama. Sedangkan Siwa, nah ini dia, Siwa inilah yang istri yang disebut oleh Bang Luga sebagai roh suci atau roh kudus menurut pandangan orang Kristen. Dari fakta ini, orang yang berakal sehat dapat kemudian melihat dengan kenyataan yang ada persamaan yang sangat akurat dengan Trinitas. Ini yang perlu dipahami. Kalau kita melihat, ya, saya pernah belajar, kebetulan ada staf saya juga dari Hindu. Saya pernah belajar, bukan belajar sih, saya pernah tanya-tanya kepada beliau. Di dalam kitabnya itu ada yang disebut nyanyian Tuhan atau disebut Bhagavad Gita. Nah, di situ dikatakan begini dalam kitab mereka. Ketika kemudian Krishna bersabda kepada Arjuna, "Karena aku adalah Tuhan dalam tubuh ini, kehidupan abadi, tak akan musnah. Aku adalah kebenaran dan kebahagiaan selama-lamanya." Ini ada persamaan dengan pengakuan Yesus di dalam Bible. Sama. Akulah hidup, akulah kehidupan abadi, akulah kekekalan, akulah yang kemudian mengalahkan maut, akulah kebenaran, akulah kebahagiaan selama-lamanya, dan di dalam tubuh ini ada Bapa, dan seterusnya dan seterusnya. Sama. Jadi Krishna ini penjelmaan dari Dewa Wisnu atau Siwa melalui manusia. Hal ini persis dengan keadaan Yesus yang diyakini sebagai jelmaan Tuhan yang merupakan pribadi kedua yang dilahirkan oleh seorang perempuan perawan bernama Maria. Jadi kelahiran Yesus persis riwayatnya dengan kelahiran Krishna. Digambarkan dalam kitab mereka, kitab Veda atau Atharvaveda, di mana kitab ini adalah salah satu kitab suci yang dimiliki oleh orang Hindu. Romawi Yunani itu syarat dengan ajaran Hinduisme. Maka saya katakan sekali lagi, andai saja saya sudah punya uang lebih, saya akan belikan pendeta Luga ini gereja supaya dia memimpin orang Kristen di Indonesia untuk satu sekte saja, sektenya Luga, di mana Tuhan mereka memiliki istri, ibu. Demikian.